Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Dadan Abdan Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kembali perjalanan belusukan kita di jalur kereta api Garut Cikajang, yang dimana kita sudah melewati beberapa halte seperti halte Pamoyanan, halte Cireungit, dan selanjutnya kita akan menuju halte Ciroyom ya, bukan stasiun tapi halte Ciroyom. Ciroyom yang berada di Garut ini berada di Jalan Cisancakaler ya. Oke, tak perlu berlama-lama, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya agar saya juga tetap semangat untuk belusukan terus dan upload video bersejarah lainnya. Tak perlu berlama-lama, mari kita lanjut perjalanan kali ini. Jadi Ciroyom itu kata ibunya satu jalur, keretanya narik 4 gerbong. Kereta ini makanan apa kan saking santainya. Ya. Bisa orang bisa sambil Jadi tapi kan jauh Cibatu dan juga kan sekarang kilometernya startnya tetap di segitu. Iya paling juga 20 sampai 35 kilo paling mentok. Dulu mah nyampe 40. Sekarang kan banyak. Dulu pernah sempat kereta uapnya itu diganti kan lu ya sama diesel. kayaknya dulu mah pakai itu Uap doang ya? apa bambu kayu. Kayu doang. Pakai uap, kereta uap. Tapi ada Pakai kayu. Kayu. Ya belum. Kalau pernah ya diesel sekali kan ya. Sini tuh sebelum penutupan dulu teh pernah baca artikel, pernah kereta lokomotif yang diesel. Hah? ini ketumpahan. Oh, Sering ya? Dulu bapak kan jadi jadi KA ya. JKA. JKA dulu tahu mah pegang pakai kayu. Kayu bakar. Ya. Kayu. Itu Bu, estimasi dari Cikajang ke Garut itu berapa jam perjalanan dulu? Pelan ya? Kadang orang yang bukan di stasiun turun di jalan juga bisa loncatan. Oh bisa. Jadi belum Mungkin pelannya gitu kan biasa sampai seharian gitu kan sampai ke Cikajang dari Cibatu itu. Bisa jadi. Seharian itu dari pilihan dari Cibatu pagi sampai ke sana sore. Oh, berarti sehari itu satu kali perjalanan. Oh, Kali lewat doang ya. kali lewat. Makanya katanya mau ada lagi. Iya. Baru kapan? Katanya lagi udah dulu, tapi kok sampai Garut nggak nanya. Emang belum Bu, soalnya baru ke Garut Nanti di dulu. tahap 2. Nanti karena kan KAI juga masih banyak ya, tahu saya dengar info masih banyak yang harus diutamakan, prioritas lah. Cuma stasiunnya katanya jauh-jauh, katanya kalau ini kan dekat. Iya nanti mah jauh. Paling 5 kilo, 10 kilo baru ada satu. Kan Cireungit, ini Ciroyom, Samarang. Samarang itu kan sekarang dimanfaatin Kos ya? itu ya rumah warga. Iya. Oh, Oh dibangun ke sananya, dibangun ke Ini tuh bekasnya nggak ada stasiun apa ini? Ciroyom. itu sebenarnya itu. Oh masih ada? Ya ada. Kalau yang di Cireungit itu kan, tadi Cireungit kan ya yang gede itu berapa Jalur jalur berapa? tuh? Sama cuma untuk itu aja transit kalau Itu kereta barang gitu. Oh, dia apa bawa pasir gitu. Oh, pernah ada kereta yang bawa batu juga. Kalau Berarti yang di Cireungit itu 2 jalur berarti ya. Kalau emang nanti ada papasan itu
kemarin. Oh dia buntu kali. Oh, sepornya buntu ya, nggak ada yang baduk dari baduk. Iya. Dua cuma jalur silat ke Weston. Ekspor simpan itu kali buat loading barang. Pada tadi juga penasaran pada Cirenggit emang luas kan? Iya. Biasanya kalau biasanya kalau stasiun. Kayak di Semarang luas. Oh, Semarang luas. Semarang juga sejalur. Sama sejauh. Oh, sampai 3 jam satu. Tapi Oke, setelah kita berbincang bersama ibu pemilik warung, saya bersama Kang Oyan dan Kang Aji melanjutkan untuk melihat halte Ciroyom yang kondisinya saat ini sudah ya memprihatinkan. Kondisi bangunannya ya, atapnya sudah tidak ada, namun di dindingnya masih kokoh berdiri dan masih terlihat tulisan Ciroyom dengan ketinggian 393 meter di atas laut. Namun yang unik yang masih terjaga di sini di atas ya masih terlihat ornamen kayu ciri khas dari jalur kereta api Garut Cikajang. Dan kondisi dinding dan pondasinya di sini masih utuh sebetulnya mah. Namun karena tidak terawat ya, terbengkalai hingga kondisinya seperti ini. Nah, ini kondisi ukiran kayunya yang menjadi ciri khas dari jalur Cibatu Garut Cikajang ini seperti ini. Dan ini nampak depan dari halte baru sebenarnya. Di sini juga sudah dipenuhi ya rumput-rumput liar. Tapi jika dilihat ke bagian dalam di sini di halte ini hanya terdapat ruang tunggu dan ruang pengatur perjalanan ya atau ruang kepala stasiun. Dan ke bagian belakang itu pemukiman warga. Nah, di sini menurut penuturan si ibu ya, halte Ciroyom ini pernah terbakar, bisa dilihat dari kondisi kayu-kayunya yang menghitam. Entah karena sengaja dibakar atau bagaimana, saya juga tidak tahu dan si ibu juga tidak memberi informasi lebih lengkap dari situ. Tapi untuk kondisi bangunannya tidak terlalu besar untuk halte ya, dibanding halte Leuwi Goong. Halte Ciroyom ini terbilang kecil menurut saya, tapi kondisinya juga cukup strategis, tidak terlalu jauh dari jalan. Dan inilah bekas jalur Cibatu Garut Cikajang ya. Ke arah sana itu adalah ke arah Garut, dan ke sebelah kiri layar itu adalah menuju Cikajang. Halte Ciroyom Garut ini atau disingkat COY, COY ya, berada di kilometer 27 plus 179 dengan ketinggian 893 ya, bukan 393, tapi 893 di atas ketinggian laut. Untuk jalur ini sendiri dahulu digunakan pada atau diresmikan pada tahun 1982 untuk penutupannya, sementara untuk dibukanya itu 1889, kurang lebih 92 tahun yang lalu ya jalur ini digunakan. Sementara untuk di areal sini ya sudah dipadati rumah-rumah penduduk. Kebetulan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 4:30 sore dan cuacanya mendung, kita lanjutkan perjalanan menuju halte
Cioyod, halte stasiun Kamojang ya. Stasiun Kamojang yang berada di Samarang, Garut. Nah, di sini juga kita lihat ada patok PT KAI. Jika jalur ini benar-benar diaktifkan kembali, mungkin akan jadi destinasi wisata ya bagi warga Cikajang untuk meningkatkan ekonomi. Walau kondisinya di sini sudah digunakan oleh rumah-rumah warga, tapi jika dilihat ke depan, jalur ini juga akan sangat bagus ya untuk peningkatan ekonomi warga sekitar sini menurut kami sebagai rail fans. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah mulai memasuki perkebunan warga yang dimana di sini sudah banyak kebun bambu dan kebun-kebun sayuran. Jika dilihat jalur dari halte Ciroyom menuju stasiun Kamojang ini tidak terlalu tinggi gradien menanjaknya, tidak seperti dari halte atau stasiun Ciringgit menuju halte Ciroyom yang dimana menanjaknya sangat lumayan ya. Ya, itulah jalur di Jawa Barat bagian timur. Di sini juga kita masih bisa melihat ada sedikit batu balas ya. Di sini juga kita menemukan pondasi jembatan kecil ya. Tuh, pondasi jembatan kecil. Jika dilihat dari bekas pondasinya, ini pondasi lama namun mungkin sedikit dirawat oleh warga sekitar. Nah, di sini juga masih terlihat masih banyak batu balas ya. Menurut sejarah pembangunan jalur ini ya merupakan eksperimen dari perusahaan kereta api Jawatan Belanda yang saat itu dikenal dengan nama Staatspoorwegen atau SS, yang sebelumnya berniat menghubungkan Bogor dan Yogyakarta. Selama bertahun-tahun SS juga mengkaji aspek sosial kemasyarakatan Tatar Sunda pada saat itu sebagai salah satu modal mengembangkan jalur kereta api untuk mempersatukan Tatar Sunda. Sesuai target SS pada akhir dekade 1880-an, Tatar Sunda menjadi incaran Belanda terlebih saat itu, yang dimana hasil perkebunannya ingin ditambahkan lagi volume angkutannya, sehingga tidak perlu menggunakan pedati, atau yang lebih dikenal dengan kereta kuda ya. Akan tetapi harus diakui, Tata Sunda wilayah tengah dan selatan hampir 100% merupakan jalur pegunungan dengan kontur terjal dan ekstrim, yang memaksa agar para insinyur dan teknisi SS harus pintar ya membuat kontur jalur rel. Hal ini tercermin dari dibangunnya jalur Bogor-Yogyakarta saat itu dan berhasil terhubung pada tahun 1894 ya. Jalur SS dikatakan mahal karena di samping biaya pembangunan dan biaya operasionalnya juga membutuhkan lokomotif bertenaga besar yang pasti mahal di pasar kendaraan uap Eropa pada saat itu. Bahkan sebelum SS dibentuk pada tanggal 6 April 1875, pemerintah kolonial Belanda pernah menyelenggarakan lelang operator untuk rencana jalur kereta api di Tatar Sunda ini. Namun akhirnya gagal. Agar masyarakat Garut dapat menikmati kereta api, maka dibangun jalur kereta api yang menghubungkan Cibatu dengan Garut. Jalurnya sepaket dengan proyek pembangunan dari jalur Bandung menuju Cibatu yang diresmikan pada tanggal 14 Agustus 1889.
Percobaan paling ekstrim adalah perpanjangan jalur Cibatu Garut menuju Cikajang yang menyentuh ketinggian 1.246 meter atau 4.088 feet di atas permukaan laut, yang dibuka pada tanggal 1 Agustus 1930. Dalam pidato pembukaan jalur Cicalengka Garut yang cukup meriah, RHJ Spanjat sebagai kepala proyek pembangunan jalur ini mengakui bahwa pembuatan jalur sepanjang 51 km ini merupakan yang tersulit dibanding proyek pembangunan jalur lainnya di antara Bandung Cilacap. Salah satu bagian yang sulit dalam pembangunan jalur ini adalah membangun jalur antara Cicalengka, Leles hingga ke kawasan Nagreg. Nah, di sini bisa kita lihat cuaca sudah mulai mendung ya. Di sini juga sudah kita lihat ada patok PJKA yang sudah tergoler ya. Sudah tumbang. Dan ini ya Kang Oyan Spurwej. Kang Oyan Spurwej masih kuat berjalan. Kanan ke kiri. Ini suasana di atas gunung sore hari. Di sana sepertinya hujan. Insiden. Oke, di sini jalurnya sudah cukup mendatar lagi ya. Cukup mendatar yang sudah dijadikan akses jalan warga, di mana jalurnya sudah diaspal juga. Oke, sambil menikmati perjalanan kita cerita lagi gimana jalur ini dibangun. Sementara di sini kita mendapatkan kembali dua patok, yaitu patok PT KAI dan patok PJKA yang berdampingan. Bisa dilihat patok PT KAI lebih besar dan patok PJKA lebih kecil. Namun kondisinya masih berdiri ya, masih kokoh berdiri. Jujur saja sih saya untuk jalur Garut Cibatu Cikajang ini cukup eksotis. Mungkin yang menjadi alasan kenapa seorang Charlie Chaplin dan masyarakat Eropa, turis Eropa ya, ingin sekali menikmati perjalanan dari jalur ini. Nah, inilah yang disuguhkan, pemandangan yang ada di daerah Cikajang sampai Garut. Di sini juga jalannya sudah mulai menanjak lagi. Tuh, sudah mulai menaik kembali. Namun di sini bisa kita temukan kembali ya, adanya bekas batangan-batangan rel yang masih tertimbun di sini. Sebetulnya untuk bekas-bekas jalur di dekat pemukiman warga semuanya masih terjaga. Nah, ini ya bekas batangan relnya masih utuh, walau kondisi bantalannya sudah hilang, tapi kondisi relnya masih terjaga dan tidak diganggu oleh masyarakat. Nah, ini jalurnya lurus ke sebelah sana ya. Ini di bawah ya jalur. Jalurnya di bawah. Tapi di sana ada nanti tuh ada talang air ya. Nah, di
sini juga kita menemukan bekas talang air yang kondisinya sudah tidak terawat, sudah keropos tuh dan bolong-bolong ya. Dan kondisinya juga sudah digunakan masyarakat untuk tempat pembuangan sampah. Di sini kita kembali menemukan patok PT KAI ya. Nah, untuk jalurnya itu tuh dari bawah berada di bawah sebelah kiri kita ya. Dan sudah menjadi areal lapang voli. Nah, jalurnya berada di kiri kita ya. Tuh, bisa terlihat. Nah, di sini juga pernah terlihat itu tuh yang saya cari ya. Sebuah rel yang berada di rumah warga yang masih dirawat oleh pemilik rumah. Walau kondisinya juga tidak lengkap, tapi setidaknya membuktikan bahwa sekitar sini merupakan jalur kereta api menuju Cikajang Garut. Nah, jalurnya ini ya berada di samping saya ini, menyatu ke jalan yang saya lewati saat ini. Nah, jika dilihat di bawah di sini itu ada aliran sungai kecil. Kemungkinan di bawahnya ada jembatan atau terowongan air ya. Nah, di sini bisa terlihat jalannya sudah mulai menaik kembali. Anjok juga ternyata. Jika dilihat dari sini, bekas jalurnya ini sudah mengalami erosi ya atau pengikisan. Nah, cukup tinggi juga jika langsung menaik dari sini. Kemungkinan ini sudah ditimbun untuk dijadikan sawah ya. Tuh. Soalnya dari sini langsung signifikan kontur tanahnya meninggi. Nah, pada dekade 1940-an ya sampai dekade 1950-an, pada masa pendudukan Jepang, segmen Garut Cikajang ini diketahui ikut dibongkar bersama dengan jalur kereta api lainnya di Indonesia. Pembongkaran ini dilakukan pada tahun 1942. Sementara Jepang sendiri menganggap bahwa jalur ini kurang begitu penting. Di sisi lain juga terlibat perang di wilayah Asia Timur, kemudian dikenal dengan Perang Asia Timur Raya, sehingga bahan material seperti kereta api sangat berarti bagi Jepang demi pemenuhan kebutuhan perangnya. Pada 1 Juni 1942, Jepang membentuk Rikuyu Shokyoku, sebuah biro yang bertanggung jawab atas terlaksananya semua penyelenggaraan transportasi darat non-militer di Pulau Jawa dan Madura. Biro ini memiliki kantor pusat di Bandung yang menempati bekas kantor pusat Stasiun Purwegen. Demi menjamin kelancaran bertransportasi darat, biro ini menyelenggarakan angkutan berbasis kereta api, truk, bus, cikar, dokar, dan sebagainya. Khusus untuk kereta api sendiri, biro ini mempekerjakan ahli-ahli teknisi dan buruh di bidang perkeretaapian yang berasal dari Belanda maupun masyarakat pribumi. Di sini juga ya jalurnya sudah digunakan warga untuk menjadi pemukiman. Namun di sini kita bisa melihat bekas jalurnya masih ada ya, masih tertanam di bawah jalan yang kita lewati ini. Nah, inilah jalannya, jalur kereta api menuju Cikajang. Di sini konturnya sudah agak menanjak sebetulnya. Tuh itu, bekas jalurnya masih utuh. Namun yang hilang di sini adalah bekas pondasi-pondasinya, karena memang pondasi zaman dulu itu menggunakan kayu. Jadi jika sudah berpuluh-puluh tahun kemudian kayunya akan hancur ya, atau digunakan untuk kayu bakar. Karena tidak semua menggunakan bantalan besi ya. Di sini juga sudah cukup padat arealnya oleh rumah penduduk. Tuh,
Jalur besi-besinya masih utuh, bautnya masih ada, bisa penyambung-nyambung relnya masih terjaga, namun sudah tertimbun oleh pemukiman warga. Nah, kita lanjut cerita lagi sedikit ya. Setelah semua diambil alih oleh Jepang, pada 1 Juni 1942, setelah dibentuknya Rikoku Shokyoku ya, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Para pekerja kereta api turut mengambil alih aset-aset perkereta-apian yang masih dikuasai Jepang. Puncaknya pada 28 September 1945, kantor pusat Rikoku Shikoku di Bandung berhasil diambil alih dan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai kantor pusat kereta api serta mendirikan Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI. Pada triwulan pertama tahun berikutnya, tepatnya pada 20 Maret 1946, tentara sekutu mengultimatum pemerintah Indonesia agar menjauhkan unsur-unsur bersenjata dari Bandung. Suasana kota menjadi genting atas rekomendasi dari Kolonel Abdul Haris Nasution. Insinyur Muhammad Effendi Saleh yang menjabat sebagai Kepala Dinas Traksi dan Material DKRI mengusulkan kepada Insinyur Juan Jakarta Wijaja sebagai pemimpin DKRI untuk memindahkan balai besar kereta api keluar kota. Usulan itu diterima dan diputuskan untuk memindahkan dinas lalu lintas ke Cisurupan, Garut. Menempati hotel di daerah setempat, dinas traksi difungsikan ke Leles, Garut. Menempati gedung bekas pabrik. Dinas jalan dan bangunan diungsikan ke Purwokerto, menempati bekas hotel milik Syarujal Tumtrem Maskapai. Dan bagian percetakan ditempatkan di Sukoraja, Banyumas. Terakhir, kantor Infeksi 3 di Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya, lalu dipindahkan lagi ke Banjar. Oke, ini juga bisa dilihat ya, bekas besi-besinya masih lengkap. Nah, jalurnya itu menembus ke bawah rumah ini ya. Oke, mungkin itu saja dahulu perjalanan kali ini dari saya di Dedamlan Channel, dan bisa dilihat juga di channel Kang Oyan Spurweg dan di channel Kang Ajis Rail Fans. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Tetap dukung kami untuk bisa belusukan menapak tilas jalur-jalur non-aktif di Indonesia. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.